Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Husam Mubarok dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di sini saya bersama pemateri kita, narasumber kita yang sangat luar biasa, bersama Pak Asep Ridwan Taufik, SP. Beliau merupakan kepala BPP di bagian Kecamatan Ciberem. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Kelembagaan Agribisnis untuk memenuhi syarat itu. Maka saya mencoba melaksanakan studi kasus di BPP Kecamatan Cirebon ini dengan melakukan pendekatan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, langsung saja Pak, untuk analisis kekuatan Pak. Yang pertama, menurut Bapak, apa saja keunggulan yang dimiliki BPP Kecamatan Ciberem ini Pak? Ya, terima kasih. Keunggulan di BPP Ciberem ini, alhamdulillah kita BPP Ciberem ini memiliki sarana prasarana. Ada sarana prasarana kantor itu untuk rekan-rekan penyuluh untuk berkantornya, kemudian ada sarana aula. Ada sarana aula di sini, aula tempat pertemuan. Ini tempat pertemuan ini dilakukan untuk pertemuan petani, pertemuan penyuluh. Ini ada. Kemudian fasilitas lainnya kita memiliki ada wifi gitu untuk penunjang saat ini karena isu digitalisasi isu itu, sehingga sekarang kita untuk akses informasi bisa melalui internet, dan di sini alhamdulillah tersedia itu untuk aksesnya. Nah itu kemudian keunggulan lainnya kita dari ketenagaan, alhamdulillah ketenagaan kepenyuluhannya cukup lengkap dari sisi disiplin ilmunya. Ada yang basicnya dari agronomi, budidaya pertanian ada, kemudian ada yang basicnya dari peternakan juga ada, kemudian ada basicnya dari POPT juga. Nah itu. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana kualitas sumber daya manusia yang dimiliki BPP sekarang Pak? Apakah cukup memuaskan atau gimana Pak menurut Bapak? Ya, kalau dilihat dari SDM kita penyuluh di kita, alhamdulillah kita di SDM penyuluh di kita 80% sudah S1. Nah, 80% sudah S1 kemarin, alhamdulillah. Kemarin ada juga yang SLTA, kemarin yang SLTA itu ada yang kegiatan pembelajaran langsung dengan Polbangtan Bogor, ada penyetaraan ke D4 S1. Nah, sehingga alhamdulillah yang jumlahnya di kita ini ada 4 orang, alhamdulillah itu sudah D4 itu, tinggal yang SLTA-nya tinggal 1 orang. Ya, berarti untuk SDM di sini berarti lumayan udah bagus ya Pak. Sudah bagus. Untuk selanjutnya, apakah BPP memiliki infrastruktur, sarana atau fasilitas yang mendukung efektivitas penyuluhan? Nah, sarana prasarana untuk mendukung penyuluhan, alhamdulillah kita difasilitasi operasional kendaraan roda 2. Alhamdulillah ada, itu hampir semua penyuluh sudah memegang kendaraan roda 2 itu. Kemudian untuk sarana penyuluhannya kita ini di sini ada alat untuk pengukuran pH tanah. Ada ya, pH tanah sudah ada 4, jadi per kecamatan 1, kemudian 1 dipegang oleh di sini mungkin Pak. Nah itu kemudian seperti yang lainnya, alat uji tanah dulu ada PUTS, perangkat uji tanah sawah. Nah, cuma itu PUTS sekarang kita kesulitannya di reagennya. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana tingkat partisipasi petani dan kelompok tani terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan BPP tersebut Pak? Jadi pihak petani itu bagaimana responnya kepada BPP, antara kegiatan BPP itu yang dilakukan BPP itu Pak?
Ya, antusiasme petani. antusiasnya alhamdulillah, antusiasnya cukup bagus, yaitu dari petani, kemudian dari petani saja sekarang kan ada yang pupuk bersubsidi, dulu pakai kartu tani, sekarang hanya menggunakan KTP. Dan alhamdulillah antusias petani di Kota Tasikmalaya yang belum bisa mengakses untuk pupuk bersubsidi sekarang alhamdulillah responnya bagus, petani mendaftarkan ke masing-masing kelompok, ke Bapoktan, kemudian oleh Bapoktan nanti diinikan ke penyuluh, kemudian penyuluh merekap dan memasukkan ke aplikasi RDKK, kemudian oleh penyuluh diupload sehingga petani lebih mudah untuk membeli pupuk bersubsidi. Nah itu salah satunya, itu mungkin. Nah, apakah terdapat keunggulan dalam aspek jaringan kemitraan seperti kerjasama dengan dinas, off-taker atau lembaga lain, Pak? Ya, kita alhamdulillah untuk dengan dinas pertanian kita berjalan sangat sinergi. Sekarang juga kita melakukan pengawalan dan pendampingan dalam rangka distribusi sarana prasarana yang didistribusikan oleh dinas DKP 3, misalnya itu bantuan benih unggul, itu baik itu benih unggul padi, jagung atau buah-buahan. Nah, kemarin di kita ada untuk pengembangan buah-buahan, di sini pengembangan buah-buahan jeruk, kemudian durian, kemudian ada lengkeng, dan satu lagi adalah buah yang lagi ngetren sekarang adalah alpukat. Oh ya, Nah, itu alpukat lumayan ya, Pak. Ya. Kalau durian enggak, Pak? Durian ada, yang durian sekarang kita diplot di ke mayoritas di wilayah kecamatan Samansarin, Samansarin. Nah, untuk selanjutnya Pak, kendala apa saja yang biasanya dihadapi dalam menjalankan tugas penyuluhan, Pak? Nah, kendala yang dihadapi dalam petugas penyuluhan itu diantaranya yaitu Selain kayak Bapak tadi itu ya, sarana prasarana penunjang. Nah, kayak petani kan Ya. untuk kumpul itu rada susah, Pak. Nah, ya, petani ada ya salah satunya itu kendalanya petani sulit terkumpul, tapi kita solusinya bagaimana mencari waktu yang tepat, ya mencari waktu yang tepat, petani waktunya senggang, kita bisa melakukan penyuluhan. Nah, bagaimana Pak kondisi teknologi yang digunakan BPP dalam layanan penyuluhan baik dalam hal informasi maupun alat bantu, Pak? Ya, untuk informasi kondisi ya, teknologi. Kondisi teknologi dalam hal mendorong penerapan teknologi ke petani, alhamdulillah kita memfasilitasi juga itu karena saat ini kan akses informasi teknologi bisa diakses di medsos. Berarti cukup ya, mudah ya, Pak? Cukup mudah dan bagus juga. Ya, karena kita selama ini bekerja sama juga dengan BPTP, Balai Pengujian Teknologi Pertanian. Nah itu. Nah, terus Pak, ini juga apakah terdapat keterbatasan anggaran atau sarana operasional yang mempengaruhi kinerja, Pak? Nah, itu memang ada ya keterbatasan operasional penyuluhan. Tadi yang saya sampaikan saat ini bahwa peran pemerintah daerah dalam hal mendukung kegiatan penyuluhan ini masih kurang, terutama dalam hal sarana prasarana penunjangnya, sarana prasarananya dalam rangka menerapkan metode penyuluhan. Nah, lebih kalau nah itu sehingga kita harus melakukan alternatif lain. Kita juga berkolaborasi dengan mitra kita, misalnya dengan pihak ketiga. Ya, contohnya kita bermitra dengan perusahaan benih capanah merah. Oh, berarti sempat itu, Pak? Ya, sempat itu kita. Apakah sekarang masih berjalan, Pak? Masih berjalan. Nah, itu untuk kerjasama dengan perusahaan capanah merah kita masih berjalan. Ada demplot di beberapa lokasi. Kemarin di Tarunatani Berkobar kita melakukan demplot kacang panjang, kemudian melakukan demplot tanaman mentimun. Kemudian kita ke pihak lainnya kita bisa mengakses juga ke Bank Indonesia karena di Kota Tasikmalaya ini ada
Bank Indonesia, dan Bank Indonesia ini alhamdulillah bisa kontribusi ke kita. Kita waktu itu melaksanakan kegiatan pasar tani di lingkup BPP, kemudian kita BPP membuat proposal ke BI dan BI mensupportnya ke kita dalam rangka penguatan kapasitas SDM petani, itu memberikan penguatan dalam hal pupuk organik. Nah, kemudian dari pemahaman tersebut tindak lanjutnya kita melakukan demprot di 3 kecamatan di 23 lokasi. Dari demprot itu kemarin itu kita dilombakan diambil 3 terbesar. Nah, juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian yang masuk 3 besarnya oleh BI dikasih reward, alhamdulillah dikasih reward 1 gapoktan itu dikasih hand traktornya 2, power threshernya 2, kemudian hand spliernya juga. Bagaimana tantangan dalam koordinasi antara penyuluh, kelompok tani dan pihak eksternal, Pak? Nah, Tantangan koordinasi kalau untuk dengan kelompok tani sebetulnya tantangannya saat ini kita harus melihat dinamikanya, terutama kalau kelompok petani yang petani muda, kita ini harus lebih proaktif, kemudian harus lebih menginikan teknologi. Nah, teknologi salah satunya untuk lebih menarik ke petani muda ini adalah dengan mekanisasi pertanian. Zaman dulu mah macul teh ku cangkul, ayeuna mah macul di lahan darat kan bisa menggunakan kultivator. Nah, seperti